Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius berasal dari sebuah keluarga Anglo-Saxon. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfred. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecilnya. Para misionaris itu biasanya singgah di rumah mereka dan bercerita banyak tentang pengalaman mereka di seberang Laut Utara. Cerita-cerita para misionaris ini membangkitkan dalam hati Bonifacius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika meningkat dewasa, Bonifacius masuk biara di Nursling. Di biara ini, ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditabiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di sini dilarang. Oleh karena itu, Winfred kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius kedua, ia diterima baik dan diberi nama baru Bonifacius, yang berarti yang mujur. Dari Roma, Bonifacius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Di Jerman, Bonifacius pertama-tama pergi ke Hesse, kemudian ke Turingia, Bavaria, dan akhirnya ke Frisia. Para sahabatnya di Inggris mendukungnya dengan doa-doa, keperluan-keperluan altar dan gereja. Atas permintaan Paus Gregorius kedua, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722 dan di sana ia ditabiskan menjadi uskup. Setelah itu Bonifacius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Banyak misionaris baru, imam maupun suster, didatangkannya dari Inggris. Dari antara misionaris-misionaris ini terkenallah suster-suster Tekla, Walburga, dan Lioba, serta dua orang imam yang kemudian menjadi orang kudus, Santo Lulus dan Santo Eobanus. Untuk tetap memelihara hidup rohaninya, Bonifacius mempergunakan beberapa minggu dalam setahun untuk beristirahat dan berdoa di kota Fulda. Kota Fulda ketika itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, Bonifacius berkembang menjadi seorang uskup yang saleh dan suci. Pada usianya yang lanjut itu, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Doku, Bonifacius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang Serani di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifacius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifacius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang Serani. Peristiwa itu terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Santo Ferdinandus Constante, martir. Ferdinandus dijuluki Pangeran Tabah atau El Principe Constante. Ia ditangkap oleh tentara Maroko ketika bersama saudaranya, Enricus Navigator, berperang di Ceuta. Ia menjadi sandera dan karena tak mampu membayar uang tebusan, Ferdinandus tak dibebaskan. Lalu ia disiksa dengan keji sampai mati pada tahun 1443. Santo Bonifacius, Santo Ferdinandus Constante, doakanlah kami.